wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di meja 3. Di sini kita akan membahas mengenai debading dan juga dehorning. Sebelumnya ada yang tahu apa itu debading sama Saya dehorning? Kak. Dehorning, debading. Tapi Kak, kalau dehorning itu dia merupakan proses pengangkatan tulang pada sapi yang berusia lebih dari 2 minggu, di mana dia Atau tanduk dia berusia itu di atas 2 minggu, di mana dia itu sudah menyatu sama os frontalnya Kak, itu tanduknya, sehingga dia itu kalau pada saat proses pengambilannya itu dia akan menimbulkan banyak pendarahan Kak. Jadi sehingga lebih sarankan itu dibandingkan dehorning Kak, karena dia itu lebih bagus. debading. Tapi Kak, kalau misalnya debading itu sama penghilangan tanduk Kak, tapi bedanya kalau misalnya debading itu dia sebelum tanduknya tumbuh. Jadi caranya itu dengan merusak jaringan germinalnya Kak. Ketika ini tanduk belum melekat pada os frontalnya, jadi dia dirusak dulu agar tidak tumbuh untuk tanduknya Kak. Dan biasanya dilakukan pada anak sapi maksimal itu 2 minggu Kak. Oke, jadi betul nih yang bilang Amanda sama Elsa mengenai pengertian dari debading dan juga dehorning. Nah, sebelum itu kita masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi dehorning sama debading itu dia merupakan dua metode yang biasanya digunakan untuk manajemen peternakan pada sapi, yang dimana bertujuan untuk mencegah pertumbuhan maupun menghilangkan tanduk, yang dimana guna itu untuk menangani penanganan dan juga untuk manajemen pada kandang tersebut. Nah, jadi tanduk pada sapi ini dia itu dapat menyebabkan cedera serius baik itu ke sapi yang lain maupun ke manusia, sehingga pada praktik ini biasanya digunakan sebagai praktik umum atau praktik khusus, yang dimana biasanya dilakukan pada industri peternakan. Biasanya itu di industri peternakan seperti di peternakan Eropa. Makanya kalian mungkin agak asing di lapangan toh, udah pernah lihat metode dehorning sama debading ini? Belum. Nah, kemudian secara terminologis, dehorning sama debading itu dia merupakan dua metode yang berbeda. Nah, pertama kita ke debading dulu. Nah, jadi debading itu dia merupakan prosedur yang dimana menghilangkan sel-sel germinal sehingga tanduknya itu dia tidak dapat tumbuh pada sinus frontalisnya atau pada os frontalnya. Yang biasanya dilakukan pada hewan yang memang masih muda, umurnya itu sekitar 3-8 hari atau maksimal sekitar 2 minggu. Nah, kemudian untuk prosedur debading itu dia pendekatan yang paling etis dan juga untuk tingkat invasinya dia lebih rendah dan juga untuk tingkat komplikasinya juga lebih rendah. Nah, kemudian untuk dehorning sendiri itu dia merupakan prosedur yang dimana dilakukan pengangkatan pada tanduknya, baik itu tanduknya sudah tumbuh sepenuhnya maupun setengahnya. Jadi yang dimana melibatkan pembukaan dari sinus frontalisnya itu sendiri, sehingga untuk tingkat invasinya dia itu lebih tinggi dan juga tingkat komplikasinya sendiri lebih tinggi. Contohnya dia seperti bisa terjadi pendarahan, kemudian sinusitis sekunder dan juga infeksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke anatomi serta prosedur untuk debading sama dehorning. Nah, tadi disebutkan kalau misalnya debading itu pada hewan yang masih muda, di bawah dari 1 minggu atau 2 minggu. Sedangkan yang dehorning itu dilakukan ketika tumbuh mini tanduknya, dilakukan pada hewan yang sudah dewasa. Nah, kalau misalnya debading itu dia dilakukan ketika belum terbentuk tanduk. Jadi dia itu masih berupa penebalan antara epidermis dan dermis. Jadi namanya itu hornblock. Dia hanya penebalan epidermis sama dermis. Jadi ketika dilakukan debading itu hemoragi itu minim pendarahannya dan prosesnya juga itu untuk penyembuhannya bisa lebih cepat. Kemudian sedangkan kalau untuk yang debading itu kan dilakukan ketika tanduknya sudah tumbuh. Nah, ada sebuah rongga yang menghubungkan antara sinus frontalis dengan bagian tanduk. Itu namanya cornual diverticulum. Cornual dari kata tanduk, cornua diverticulum, hubungnya. Selanjutnya kita masuk ke 4 jenis tanduk. Kalian bisa sebutkan 4 jenis tanduk. Ada horn, bronchon, terus ada ossicon, sama ada antral. Oke. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke ada 4 jenis. Ada antler, ada horn, ada ossicon sama bronchon. Sebelum itu kita masuk ke pola perkembangan tanduk. Nah, pola perkembangan tanduk itu pertama, kalau kalian lihat di penuntun ada kayak lapisan-lapisan tanduk, itu yang paling dalam itu ada os frontal. Nah, os frontal ini merupakan cikal bakal untuk tanduknya. Kemudian dilapisi sama os frontalnya nantinya akan membentuk sebuah penonjolan yang namanya prosesus cornualis. Kemudian prosesus cornualisnya nanti akan dilapisi sama yang namanya periosteum. Periosteum ini dia kayak berisi vaskularisasi untuk
proses perkembangan tanduk selanjutnya. Setelah periosteum itu ada lapisan dermis sama SLCT. Nah, SLCT itu subcutaneous loose connective tissue atau jaringan ikat longgar subkutan. Jadi ini berisi lipid atau lemak. Jadi dia ini fungsinya untuk menahan benturan atau tekanan ketika hewan ini menanduk. Kemudian di bagian SLCT ini juga ada nervus cornualis. Nah, nervus cornualis ini dia merupakan percabangan dari nervus maxillaris yang juga merupakan percabangan dari nervus kelima? Apa? Trigeminus. Trigeminal. Jadi ada nervus trigeminal, ada 3 percabangannya. Nervus ophthalmic, maxillaris sama mandibular. Nervus cornualis ini merupakan percabangan dari nervus maxillaris itu. Kemudian setelah lapisan SLCT itu ada lapisan dermis di atasnya. Lapisan dermis ini juga berisi vaskularisasi serta ujung syaraf nervus cornualis tadi. Nah, karena dia berisi vaskularisasi, dia ini fungsinya akan memberi nutrisi ke lapisan epidermis. Nah, lapisan epidermis itu ada 5 stratumnya. Tadi bisa sebutkan 5 stratum epidermis. Tapi Kak, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum basalis, jadi corneum, terus setelah itu stratum spinosum. Ya, jadi urutkan dari lapisan terdalam sampai keluar. Yang pertama itu adalah stratum basalis. Kemudian ada stratum spinosum, kemudian ada stratum granulosum, stratum lucidum, kemudian stratum corneum. Nah, untuk pada lapisan tanduk itu stratum basalnya dia itu memiliki sebuah stem cell. Stem cell nanti dia akan berdiferensiasi menjadi sel keratinosit sama melanosit. Nah, keratinosit ini nanti akan berdiferensiasi lagi. Kemudian nanti di bagian stratum corneumnya maka akan membentuk sel maka akan mengalami keratinisasi. Keratinisasi itu nanti akan menumpuk, kemudian akan ada sel melanosit juga. Dia nanti tanduknya akan mengeras sama berwarna gelap. Oke? Nah, selanjutnya setelah itu, lapisan terakhir ada yang namanya epidermis keratinais atau keratinase epidermis. Ada yang pertama itu tadi yang lapisan keratinnya dari sel basal dari bagian epidermis. Oke, selanjutnya ada 4 bagian tanduk. 4 jenis tanduk. Yang pertama ada antler. Nah, antler ini dia itu khusus pada hewan rusa. Nah, bentuknya dia itu bertingkat, kemudian bercabang-cabang. Kemudian untuk prosesnya itu kalau misalnya kita ambil contoh rusa, ketika dia dalam masa pertumbuhan, antlernya ini nanti akan ditumbuhi sama yang namanya velvet. Velvet itu kayak semacam bulu atau semacam rambut halus yang berisi vaskularisasi untuk pertumbuhan dari si antler. Nah, itu ketika kadar testosteronnya itu masih normal. Kemudian ketika masuki musim kawin, testosteronnya nanti akan meningkat dan nanti velvetnya nanti akan rontok. Makanya itu kalian kalau lihat rusa kayak menggosok-gosokkan tanduknya di ranting atau di pohon, itu karena dia mau melepaskan velvetnya. Kemudian setelah selesai masa kawin, testosteronnya kembali menurun secara drastis, itu nanti antlernya yang akan jatuh kembali. Makanya pada rusa itu tidak diperlukan dia namanya disbanding ataupun deharning. Jadi supaya kalian tahu bagaimana proses pelepasan sama kembalinya lagi munculnya tanduk pada rusa. Selanjutnya, kalau pada rusa itu dia tidak langsung dari os frontal, tapi ada yang namanya pedicle. Makanya itu tidak ada saluran atau rongga penghubungnya antara ini antler sama os frontal. Jadi sinus frontal ya di bagian frontal saja, jadi tidak ada masuk ke bagian tanduknya atau antlernya. Kemudian yang kedua ada tanduk atau horn. Umumnya ini pada hewan famili Bovidae atau sapi, kambing, canoa juga bisa kerbau. Nah, dia itu memiliki beberapa lapisan. Ada lapisan intinya. Lapisan intinya itu disebut dia itu berasal dari os cornu yang kemudian akan menjadi prosesus cornualis atau berasal dari os frontal, os cornu kemudian jadi prosesus cornualis. Oke? Selanjutnya dia itu untuk horn, dia tidak lapisan keratinnya itu dia akan melekat secara permanen, jadi tidak ada perontokan seperti pada antler. Kemudian yang ketiga itu ada pronghorn. Nah, pronghorn ini dia merupakan gabungan antara antler sama horn. Jadi kalau misalnya pronghorn ini dia itu punya inti tulangnya itu tadi yang os cornu sama os frontal, tapi
dia tidak mengalami, tapi dia mengalami keratinisasi, mengalami perontokan keratinnya. Kalau tadi pohon tidak, ini mengalami perontokan keratin setiap tahun. Nah, contohnya itu pada hewan pronghorn juga. Kemudian yang terakhir ada Osikon. osikon. Nah, osikon ini kan bisa ditemukan pada hewan jerapah. Dia ini kayak semacam tonjolan hanya di bagian os frontal. Kemudian dia itu dilapisi sama kulit sama bulu rambut halus. Kemudian kita masuk ke prosedurnya. Sebelum itu, terus hindari dulu ada beberapa ada arteri, vena sama nervus yang harus dihindari dalam proses disbudding maupun dehorning. Yang pertama itu ada arteri vena cornualis. Arteri vena cornualis ini dia merupakan percabangan dari arteri temporalis superficialis yang juga merupakan percabangan dari arteri carotid externa. Oke? Kemudian ada juga nervusnya yang tadi yang merupakan percabangan dari nervus trigeminal, itu nervus cornualis. Dan ini hanya bagian tanduk saja. Ini kita masuk ke prosedurnya. Nah, kalau untuk proses disbudding sama dehardening itu kita bisa lakukan 3 teknik. Ada teknik mekanik, teknik elektrik, sama teknik kimiawi. Yang pertama itu teknik mekanik. Jadi kita bisa gunakan besi panas, umumnya dilakukan pada prosedur disbudding. Jadi lakukan ketika masih berupa penebalan epidermis sama dermis. Belum tumbuh tanduknya secara penuh. Kemudian dia juga minim pendarahan atau minim hemoragi, sama proses penyembuhannya lebih cepat. Dan yang kedua dan ketiga itu ada tang penjepit sama tabung dehorning yang dilakukan ketika tanduknya itu sudah tumbuh secara sempurna pada hewan yang sudah tua. Terus yang keempat ada menggunakan gergaji atau wire. Jadi kita potong antara bagian anterior posteriornya, kemudian kayak melengkung ke bawah supaya ini terangkat di sel-sel germinalnya. Kemudian yang kedua selanjutnya ada metode elektrik, kurang lebih sama dengan yang metode pertama tadi. Dia digunakan juga pada prosedur disbudding. Kemudian yang terakhir ada metode kimiawi. Nah, metode kimiawi ini karena kita menggunakan bahan kimiawi, maka kita harus lebih berhati-hati dibandingkan kita menggunakan prosedur yang lain. Nah, untuk metode kimiawi kita perlu alasi bagian sekitar tanduknya supaya dia itu supaya ini bahan kimianya tidak melukai lingkungan sekitarnya. Jadi hanya melisiskan jaringan tanduk saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke prosedurnya. Sebelum itu, maka dalam prosedur itu pertama kita hewannya direstrain terlebih dahulu. Restrain itu kayak semacam di handling tapi pakai alat. Jadi kayak misalnya dimasukkan ke kandang jepit hewannya supaya dia tak terlalu banyak geraknya. Kemudian juga diberikan anestesi lokal berupa lidocaine, itu diinjeksikan di bagian SLCT tadi karena situlah letaknya nervus cornualis. Kemudian dilakukan juga clipper atau pencukuran sama dilakukan disinfeksi atau untuk mengurangi supaya lebih steril area operasinya. Kemudian kita lakukan teknik operasinya ini untuk dehorning. Nah, pertama itu kita insisi bagian anterior dan posterior dari tanduknya. Kemudian kita bisa gunakan, jangan lupa di anestesi dulu. Nah, kemudian kita lakukan bisa menggunakan berbagai alat tadi. Nah, saya contohnya wire sama kayak penggunaan tang penjepit. Kemudian setelah terangkat, otomatis kan akan terekspos ke sinusnya. Sinus frontalis yang tadi ada rongga penghubungnya antara sinus dengan tanduk. Nah, itu cornual diverticulo. Makanya dalam prosedur dehorning ini kita jahit bagian lukanya. Nah, tapi biasanya masih ada komplikasi yang terjadi. Komplikasinya itu berupa misalnya sinusitis akibat infeksi bakteri. Selanjutnya untuk penanganan sinusitis itu biasanya dilakukan trepanasi. Jelaskan sama Bapak ya. Tapi Kak, bisa bertanya dulu Kak. Kenapa? Tapi Kak, kan ini dibilang dijahitkan lukanya dulu Kak. Ini proses penjahitannya tuh ada Kak penjahitan khusus yang dilakukan atau kayak bisa yang umum dilakukan begitu yang penjahitannya Kak? Sebenarnya buat teknik penjahitan itu tergantung preferensi dokternya karena menjahit itu seni. Tapi umumnya yang paling banyak digunakan itu simple interrupted atau continuous. Oh. Tapi Kak, saya ingin bertanya Kak, ini kan ada bermacam-macam jenis
teknik untuk di horning sama di horning kan. Nah itu tuh yang ada juga yang pakai iron surgery gitu-gitu. Apakah kayak ada beberapa metode yang lebih ditujukan untuk jenis horn tertentu? Karena kan kayak ada yang biar bisa visible. Mungkin kalau begitu jadi bisa lebih gampang untuk sakit atau gimana kan, atau semuanya bisa sama aja gitu. Di horning. Ya. Apapun itu kan. Kalau di horning tuh tergantung kalian lihat seberapa dalam kini tulang tanduknya. Kira-kira biasanya itu dilakukan dulu CT scan. Nah, supaya kita lihat seberapa dalam kini tanduknya, apakah juga terlalu dalam sampai masuk ke sinusnya paling dalam atau bagaimana, baru kita lakukan nih tindakan yang paling memungkinkan. Misalnya kayak itu lebih mudah kalau misalnya kita lakukan tindakan wire tadi. Atau enggak kombinasi beberapa alat yang mana sekiranya ini tidak terlalu menyakiti hewannya. Siap. Kemudian kita lanjut ke trepanasi. Trepanasi merupakan prosedur pembedahan yang bertujuan untuk mengekspos atau mengakses rongga sinus paranasal, tepatnya pada sinus frontal dan sinus maxillaris. Nah, tujuannya ini untuk melakukan diagnosis ataupun penanganan dari sinusitis kronis. Nah, sinusitis kronis itu sendiri merupakan sinus yang telah terjadi selama beberapa waktu. Jadi perbedaannya antara kronis dengan akut. Kalau akut itu langsung terjadi dan langsung tampak, sedangkan kalau kronis itu perlu beberapa waktu sampai dia menimbulkan dampak. Jadi dia berlangsung lama ini sinusitisnya. Contohnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau dia mengalami sinus, dia umumnya ini pada kuda, sinus itu dia terakumulasi cairan di bagian rongga paranasalnya ataupun sinus maxillaris maupun frontalnya. Cairannya ini berupa lendir ataupun nana atau mukus. Nah, ketika terjadi sinusitis, kita perlu melakukan trepanasi. Trepanasi terbagi menjadi dua pendekatannya, ada melalui sinus maxillaris dan melalui sinus frontalis. Nah, yang melalui sinus maxillaris itu sinus maxillaris kan terbagi dua, ada sinus maxillaris posterior dan ada sinus maxillaris anterior. Nah, sinus maxillaris ini dia terletak di bagian di atas dari crista sterni, kan ini crista fasciae. Kalau kuda itu dia memiliki crista fasciae, untuk titik orientasinya dia 4 cm dari cranial crista fasciae dan 2,5 cm dari arah median. Jadi dia letaknya di sini. Ini yang posterior, sedangkan yang anterior dia lebih bawah lagi, di dekat dari foramen infraorbital. Untuk lapisan-lapisan anatomis yang harus kita ketahui, yang pertama itu ada musculus masseter, nanti di bagian situ yang diinsisi, dan musculus malaris. Nah, sedangkan untuk bagian yang harus kita hindari ada arteri vena facialis dan nervus facialis. Jadi jangan sampai terkena arteri maupun pembuluh darah maupun sarafnya. Kemudian untuk yang di bagian sinus frontalis itu ada musculus frontalis yang kita insisi, dan yang harus kita hindari ada arteri vena supraorbital dan nervus frontalis. Nah, kemudian kita masuk ke tindakannya. Kan ini dia termasuk di sinus maxilla. Kemudian prosedurnya itu sesuai hampir sama dengan yang disebutkan tadi. Pertama kita melakukan restrain, bisa menggunakan kanan jepit. Kemudian kita melakukan anestesi ataupun sedasi, bisa melakukan anestesi lokal maupun anestesi umum, tergantung derajat keparahan dari sinusnya. Kemudian kita bisa lakukan insisi. Insisinya itu berbentuk setengah lingkaran tepat di atas sinusnya. Kemudian juga sudah terekspos tulangnya, bisa kita lakukan pengeboran menggunakan trepin. Itu trepin merupakan bor khusus yang digunakan untuk prosedur trepanasi. Setelah kita bor, otomatis lubang di sinusnya nanti akan keluar cairan. Ini nananya yang berada dalam rongga sinusnya banyak sekali, itu harus dikeluarkan semua. Setelah itu kita melakukan flushing. Flushing itu merupakan pembersihan menggunakan larutan salin steril ataupun NaCl. Jadi disemprot itu NaCl ke dalam sini sampainya keluar itu sisa-sisanya sampai benar-benar bersih. Setelah itu kita lakukan prosedur penjahitan. Nah, prosedur penjahitannya ini dia tidak dijahit sampai tertutup semua. Harus disisakan lubang kecil untuk saluran irigasinya nanti.
Karena kan kalau terjadi infeksi itu rongga sinus pasti akan produksi terus nanah maupun lendir. Jadi kalau misal ditutup secara sempurna, itu nanah sama lendir yang diproduksi pasti terperangkap lagi dan membengkak lagi. Makanya harus diberikan saluran kecil untuk keluarnya itu sisa cairannya. Nah ini selangnya bisa menggunakan selang ataupun kateter. Nah setelah kita melakukan prosedur penjahitan, nanti tiap hari secara berkala itu harus dipantau. Jadi kalau misal hari ini, besoknya lagi dipantau. Nah kalau dipantau itu sekalian di flashing. Di tiap hari di flashing itu rongga sinusnya sampai benar-benar sembuh, sampai tidak menunjukkan tanda infeksi. Nah kalau misal benar-benar sembuh, bisa dijahit dan ditutup kembali. Akan tetapi kalau misal dia lama ini pemasangan selangnya, misal lebih dari 2 minggu, dia itu bisa jadi jaringan di sekitar selangnya ini mengalami nekrosis atau kematian jaringan. Oleh karena itu kita harus buat perlukaan baru, jadi diinsisi lagi di bagian ini lubangnya supaya berdarah dan bisa menyatu lagi kembali. Karena kalau misal jaringan mati baru kau jahit, biar sampai kapanpun tidak bakal menyatu. Jadi harus ada inflamasi supaya menyatu itu jaringannya. Ada yang mau ditanyakan terkait trepanasi maupun dehorning dan disbading?